Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ibu Erma Kumalasari, SPSI MPSI Psikologi, selaku dosen pembimbing mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Anissa Hani Ramadanita, NIM K422010, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Adapun topik yang akan kami diskusikan pada diskusi kali ini yaitu mengenai instansi yang berperan dalam membantu perkembangan peserta didik dan faktor penghambat perkembangan peserta didik. Baik, sebelum diskusi kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari 4B, yang dimana anggota kelompok bernama 1, saya sendiri, Anissa Hani Ramadanita, NIM K422010, yang kedua, Elvina Indi, NIM K422032, yang ketiga, Nafila Khofilatur Rohmah, NIM K422060, yang keempat, Bujinur Anisah, NIM K422064, yang kelima Setiarini NIM K422074. Baik, langsung saja kami mulai untuk penyampaian materi pada diskusi kali ini. Instansi pendukung perkembangan peserta didik antara lain KPAI, Polri, TNI, Kemendikbud, Kemenak, Dinas Sosial, dan UNICEF. Yang pertama ialah KPAI. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kepres Nomor 77 Tahun 2003 untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPAI. KPAI merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Terdapat beberapa tugas KPAI sendiri. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak anak. Yang kedua, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Yang keempat, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Dengan adanya KPAI ini, diharapkan anak akan merasa terlindungi, mendapatkan haknya untuk kelangsungan hidup dan kesempatan. Selain itu, KPAI ini juga akan mampu memberikan kesempatan untuk merubah dalam diri anak untuk menjadi anak-anak yang berkualitas. Yang kedua yaitu Dinas Sosial. Dinas Sosial berperan dalam perkembangan anak termasuk di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tugas dari Dinas Sosial sendiri yaitu yang pertama, melaksanakan fasilitasi dan mediasi program pencegahan kekerasan terhadap anak. Yang kedua, melaksanakan pelindungan terhadap anak korban kekerasan. Yang ketiga, melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, promosi, dan publikasi program pencegahan kekerasan terhadap anak. Yang keempat, melaksanakan fasilitasi dan mediasi program pembinaan potensi anak. Yang kelima, memfasilitasi terbentuknya forum anak daerah. Yang keenam, melaksanakan pengarusutamaan hak anak. Dengan adanya Dinas Sosial, ini diharapkan dapat mampu melindungi hak-hak anak dari kekerasan guna meningkatkan kualitas hidup anak dan peningkatan pemenuhan hak anak-anak. Instansi pendukung perkembangan peserta didik yang selanjutnya adalah TNI Polri. TNI menjalin kerjasama dalam rangka memperluas layanan pendidikan di wilayah perbatasan, pulau terluar, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah konflik dan pasca konflik, serta daerah korban bencana. Sedangkan Polri, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara.
Peran Polri dalam membantu perkembangan peserta didik yakni agar tidak terjadi kenakalan remaja atau penyimpangan moral pada remaja dengan melakukan yang pertama, melakukan penyuluhan. Dalam rangka menekan angka kenakalan remaja, kepolisian mendatangi sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi di mana para pelajar juga rentan terhadap tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum. Dengan cara ini, kepolisian berharap siswa-siswi dapat berpikir dahulu sebelum melakukan tindakan yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Yang kedua, dengan melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan kontinu, yaitu dikhususkan di tempat-tempat yang ramai diisi oleh pelajar atau remaja seperti warung internet atau warnet, rental PlayStation, dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk diawasi, sehingga para pelajar atau remaja akan menjadi takut untuk melakukan tindak kenakalan remaja. Yang selanjutnya adalah Kemendikbud. Kemendikbud memiliki tugas dan wewenang dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada seluruh komponen pengajaran, baik untuk pendidik maupun peserta didik. Tugas pokok Kemendikbud yaitu mengatur urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun fungsi dari Kemendikbud yaitu yang pertama, merumuskan, menetapkan kebijakan serta penyelenggaraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan budaya. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang selanjutnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah. Yang selanjutnya, pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat serta kebudayaan. Dan yang terakhir, pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Agama Republik Indonesia yang sering disingkat Kemenak RI adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama memiliki peran dalam membantu pembentukan karakter dan moral yang baik dalam hal keagamaan kepada peserta didik. Selanjutnya, Komnas HAM. Peran Komnas HAM dalam mendukung perkembangan peserta didik ialah memberikan jaminan rasa aman dengan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan terhadap peserta didik. Dengan begitu, maka peserta didik dapat berkembang tanpa adanya hambatan atau halangan yang menyangkut tentang kebebasan HAM. Yang terakhir ada UNICEF. Tujuan UNICEF adalah untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi orang yang dewasa, yang bahagia, dan sehat. Selain itu, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita, mencakup serangkaian isu seperti kesehatan dan gizi ibu, anak, pendidikan dasar dan kesehatan untuk semua, perlindungan anak, dan memerangi HIV/AIDS serta air dan kebersihan lingkungan. Faktor penghambat perkembangan peserta didik. 1. Penghambat perkembangan fisik. 2. Penghambat perkembangan kognitif. 3. Penghambat perkembangan emosi. 4. Penghambat perkembangan sosial. Dan yang terakhir, penghambat perkembangan moral. Penghambat perkembangan fisik. Faktor pertama, penyakit.
Penyakit selama masa pertumbuhan dapat mencegah anak mencapai potensi fisik seperti tinggi badan, berat badan, hingga kematangan seksual yang normal. Faktor kedua, kurang gizi. Anak yang kurang gizi memiliki daya tahan tubuh yang lemah terhadap infeksi dan beresiko tinggi mengalami kematian akibat diare dan penyakit saluran pernafasan. Faktor ketiga, kebersihan yang buruk. Kebersihan diri sendiri maupun lingkungan di sekitar anak perlu diperhatikan. Kemudian, jagalah kualitas dan kebersihan makanan, minuman, dan lingkungan di sekitarnya. Faktor keempat, perilaku orang tua. Perilaku anak juga memberikan gambaran apakah ia bertumbuh kembang dengan optimal secara psikologis. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak adalah perilaku orang tua mereka. Beberapa contoh perilaku orang tua yang dapat menghambat perkembangan anak. 1. Bersikap terlalu protektif. Orang tua secara naluriah akan melindungi anaknya dari segala bahaya. Namun, terkadang orang tua menjadi terlalu takut mengenai hal-hal buruk yang dapat terjadi pada anaknya. Contoh kedua, terlalu cepat memberikan bantuan. Ketika anak menghadapi suatu masalah, biarkan ia mencoba mengatasinya sendiri sebelum Anda memberikan bantuan. Menghambat perkembangan kognitif. Faktor pertama, penyebab organ biologis. Kekurangan pada organ biologis bisa menghambat perkembangan kecerdasan anak. Yang dimaksud dengan penyebab organ biologis adalah setiap kerusakan yang terjadi pada sel-sel otak yang bisa disebabkan oleh penyakit tumor otak, kecelakaan, ataupun kekurangan gizi. Faktor kedua, penyebab lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga bisa menjadi penghambat perkembangan kecerdasan anak. Yang dimaksud dengan penyebab lingkungan sosial adalah hambatan-hambatan yang disebabkan oleh lingkungan di mana si anak tinggal, seperti misalnya kekurangan rangsangan mental pada bayi dan anak. Biasanya, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan orang tua dan juga oleh faktor kemiskinan. Faktor ketiga, penghambat kecerdasan anak lainnya adalah penyebab yang misterius. Dalam dunia kedokteran, banyak hal yang masih misterius dan belum bisa dijelaskan secara ilmiah, termasuk dalam hal kecerdasan anak. Misalnya, anak-anak yang menderita keterbelakangan mental yang disebut golongan mongoloid. Kecerdasan anak harus disikapi dan dipahami dengan bijak. Setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bila anak tidak menonjol dalam satu hal, boleh jadi ia memiliki bakat lain yang belum diketahui. 3. Penghambat perkembangan emosi, yaitu 1. Keadaan di dalam individu. Keadaan individu seperti usia, fisik, intelijensi dapat mempengaruhi perkembangan. Hal yang paling menonjol yaitu cacat fisik yang menyebabkan minder dan kurang percaya diri sehingga menghambat perkembangan emosi. 2. Konflik-konflik dalam proses perkembangan. Ada konflik yang dapat dilalui dengan sukses dan ada yang mengalami hambatan dalam menyelesaikan konflik sehingga mempengaruhi perkembangan emosi. 3. Sebab-sebab yang bersumber dari lingkungan seperti keluarga. Gaya asuh orang tua yang terlalu mengekang, terlalu overprotective dapat menghambat perkembangan emosi. Lingkungan sekitar. Daerah yang terlalu padat, daerah yang angka kejahatan tinggi, kurang fasilitas, kurangnya aktivitas yang diorganisasi dengan baik. Lingkungan sekolah, kurangnya hubungan harmonis antara guru dan anak-anak, kurangnya hubungan harmonis dengan teman-teman. 4. Penghambat perkembangan sosial, yaitu 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kurangnya hubungan komunikasi maupun interaksi antar kelompok masyarakat bisa menghambat perubahan sosial. Alasannya karena masyarakat menjadi statis sehingga tidak memudahkan perubahan-perubahan baru di masyarakat. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Faktor ilmu pengetahuan yang lambat atau antipati terhadap ilmu-ilmu baru juga mempengaruhi perubahan sosial. Dengan kurangnya ilmu pengetahuan, masyarakat kemudian menjadi stagnan sehingga berkebudayaan tidak berkembang. 3. Pemikiran masyarakat yang masih tradisional.
Pemikiran tradisional dan enggan membuka pada perubahan baru menjadikan masyarakat tidak berkembang. 4. Terdapat kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest. Kepentingan individu atau kelompok demi ambisi pribadi juga bisa menghambat perubahan sosial. Individu atau kelompok berkepentingan itu akan berupaya menghambat setiap ada perubahan-perubahan baru yang mengusik kepentingan mereka. 5. Kekhawatiran terhadap goyahnya integrasi kebudayaan. Masuknya kebudayaan-kebudayaan baru dari luar yang dianggap sebagai ancaman bisa jadi faktor penghambat perubahan sosial. 6. Prasangka terhadap hal asing. Prasangka terhadap hal asing ini terkait dengan kekhawatiran terhadap anggapan akan terjadi ancaman terhadap tatanan lama. 7. Hambatan ideologis. Ideologis sebuah kelompok atau masyarakat memungkinkan terjadinya penolakan terhadap perubahan sosial. Jika perubahan itu bertentangan dengan ideologis, kelompok masyarakat itu akan menolaknya. 8. Adat kebiasaan masyarakat. Anggapan bahwa adat istiadat sebagai sesuatu yang mutlak bisa menghambat perubahan sosial. Mereka akan menolak kendati perubahan sosial itu bisa jadi malah menguntungkan mereka. 5. Penghambat perkembangan moral. Baridan dan Prasetyawan mengungkapkan bahwa kecerdasan moral merupakan kemampuan mental seseorang yang melibatkan unsur emosional dan unsur kognisi untuk berpikir, bersikap, berperilaku, atau bertindak berdasarkan sistem nilai yang berlaku pada suatu masyarakat sehingga dapat diaplikasikan pada tujuan dan tindakan dalam kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan potensi nilai moral peserta didik antara lain meliputi 1. Faktor intern. Faktor dari dalam diri anak, misalnya keadaan emosi anak yang tidak stabil yang bisa dilihat menunjukkan wajah yang murung, mudah tersinggung, tidak mau bergaul dengan orang lain, suka marah-marah, suka mengganggu teman, dan tidak percaya diri. 2. Faktor ekstern meliputi yaitu 1. Lingkungan keluarga. Keluarga sangat berperan dalam perkembangan kepribadian anak karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani atau manusiawi, baik yang bersifat fisik biologis, dan anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Keluarga yang disfungsional dapat menghambat perkembangan moral anak. Menurut Dadang Hawari, ditandai dengan karakteristik yaitu kematian salah satu atau kedua orang tua. Kedua orang tua berpisah atau bercerai atau divorce. Hubungan kedua orang tua yang kurang baik atau poor marriage. Hubungan orang tua dengan anak kurang baik atau poor parental relationship. Suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan, high tension and low warmth. Orang tua sibuk dan jarang berada di rumah, parents absence. Salah satu atau kedua orang tua mempunyai kelainan kepribadian atau gangguan kejiwaan. 2. Pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua memiliki hubungan yang signifikan dengan kepribadian tingkat hubungan kuat yang artinya semakin tinggi pola asuh orang tua, maka akan semakin tinggi pola kepribadian peserta didiknya. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah pola asuh orang tua, maka semakin rendah pula kepribadian peserta didiknya. Pola asuh orang tua menjadi salah satu penunjang dalam pengembangan moral anak. 3. Kelompok teman sebaya atau peer group. Pengaruh kelompok teman sebaya terhadap anak bisa menjadi penghambat apabila para anggota kelompoknya berperilaku menyimpang, kurang memiliki tata krama, atau berakhlak buruk. Haley dan Browner menemukan bahwa 67%
dari 3.000 anak nakal di Chicago, Amerika Serikat ternyata karena mendapat pengaruh dari teman sebayanya. 4. Pengaruh media elektronik, misalnya televisi. Tayangan-tayangan televisi juga telah memberikan dampak negatif terhadap gaya hidup warga masyarakat, terutama anak-anak. Tayangan televisi yang berupa hiburan, baik film maupun musik, banyak yang tidak cocok ditonton oleh anak-anak karena tidak memperdulikan norma agama atau akhlak mulia dan kurang mendidik anak. Misalnya acara yang menampilkan kekerasan, bahasa-bahasa kasar, pergaulan bebas, asusila, penggunaan barang-barang yang tidak patut dicontoh, yang mana acara tersebut dapat ditiru oleh anak, maupun game, misalnya PlayStation, yang mana dalam game tersebut biasanya menampilkan tindak kekerasan, dan lain-lain. 5. Pengaruh negatif masyarakat. Pengaruh negatif masyarakat juga berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Anak yang hidup di lingkungan masyarakat dengan tatanan moral kurang baik cenderung memiliki moral yang kurang baik juga. Karena anak adalah peniru, ia mudah meniru hal yang terjadi di sekelilingnya. Apabila ia hidup di lingkungan masyarakat yang memiliki moral kurang baik, maka perkembangan moral anak tersebut akan terhambat dan bisa menjadikan anak memiliki moral yang kurang baik. Baik, demikian tadi diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.